Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah berbahagia saya berada di UMN ini, Civitas Akademika. Ceramahnya pun harus akademik harusnya ini ya, nggak boleh yang kecil-kecil sebab berhadapan dengan para akademisi. Yang pertama, doa kita adalah kiranya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Itu adalah hajat yang paling utama ya, banyak amal banyak dosa sama aja. Maka kalau amal tidak banyak tapi dosa berkurang, alhamdulillah. Jadi kenapa Rasulullah itu salah satu amalan yang tidak ditinggalkan adalah beristighfar ya, termasuk hadis dari Aisyah itu ya, sampai bengkak mata kakinya ditanya beristighfar kenapa, padahal dimaksum dari dosa, dijamin masuk surga tapi masih istighfar. Karena istighfar itu sebenarnya bukan hanya sekedar cara mengurangi dosa, tapi istighfar itulah tanda manusia tunduk kepada Tuhannya. Jadi sebenarnya simboliknya itu. Jadi oleh karenanya sebaik-baik kita orang beriman tidak boleh mengalpakan diri dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa kita adalah dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, dari bala, dari cobaan. Izinkan saya memberi perbedaan sedikit saja tentang bala dan ujian, cobaan dan ujian. Ujian itu adalah sunnatullah, kemestian yang tidak bisa ditolak manusia, sehebat apapun manusia itu. Bahkan Rasulullah itu ya, walaupun dia disayangi oleh Allah, tidak lengkap syahadah kalau tidak ada nama Muhammad di sana, tapi tetap menerima ujian, tidak cobaan. Ujian itu sunnatullah. Saya punya ayah misalnya, ayah saya wali kelas, lalu saya bilang di rumah, ya ayah kan sayang kepada saya, janganlah saya ujian di kelas. Tidak bisa, nanti ayah saya dipecat dari sekolah kalau dia tidak buat saya ujian. Karena ujian itu aturan yang tidak bisa ditolak. Jadi inilah yang disebut dengan ujian. Ujian itu sunnatullah, sesuatu yang tidak bisa kita tolak lagi dalam hidup kita. Cobaan itu adalah ujian yang memberatkan kepada manusia. Kalau guru kelas sudah jengkel nengok siswa satu kelas, mahasiswa satu kelas, gurunya menulis di papan tulis, lalu ada satu orang yang melempar dari belakang. Begitu gurunya membalik ditanya, siapa yang lempar saya? Semua tunjuk tangan. Wah, itu jengkel gurunya, Pak. Begitu masanya ujian, dibuat soal, yang soalnya pun gurunya tidak pandai jawabnya. Bayangkan itu, saking sulitnya itu. Itulah namanya ujian berubah menjadi cobaan. Jadi cobaan itu adalah Allah memberi ujian karena Allah jengkel kepada kita. Jengkelnya itu bukan berarti marah. Jengkelnya Tuhan berbeda dengan jengkelnya manusia. Kalau manusia jengkel seperti membalas dendam. Kalau Allah jengkel memberi pendidikan agar manusia itu bisa kembali kepada jalannya. Maka sunnah hukumnya kita berdoa untuk dijauhkan Allah dari mara bahaya, dari bala, dari cobaan. Doa kita juga diberikan kemudahan, keijabahan atas semua doa-doa. Diberikan Allah kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita berdoa saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, diberikan Allah kesehatan, kesembuhan, keafiatan. Saudara-saudara kita yang sedang dalam kemiskinan dan kesulitan, diluaskan Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya. Saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan lemah imannya, diberikan Allah hidayah. Dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu, saya disuruh cerita harta ya, saya mulai dari ayat yang begini ya. Nanti ada sebenarnya Ali Imran 26-27. Saya ngajak kita berpikir aja lah ya. Man zallazi yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ayat ini
kalau dibaca secara generik itu maknanya adalah dalam logika yang pasif, ya, hanya sekedar membaca lalu memahami, tidak ada energinya. Karena Allah bilang man zallazi yuqridullah, siapa yang mau kasih pinjaman Allah? Qardon itu kan, kalau ada yang mengajar fikih muamalah itu kan pinjaman itu ya. Qardon hasanan, pinjamannya pinjaman yang baik. Ya, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Nanti kalau kau sudah kasih Allah pinjaman, nanti Allah akan balas dengan balasan yang banyak. Kasir itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Ingat ya. Kasir itu. Jadi kenapa kita belanja di supermarket membayarnya ke kasir? Karena kasir itu identik dengan kuantitas, itu jumlah. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang melapangkan, menyempitkan, dan kepada Allah kita roja'a itu kembali. Berarti kita disuruh Allah, semua urusan dikembalikan kepada Allah. Nah, sebenarnya yang menjadi poinnya adalah kenapa Allah minta pinjam? Ya. Man zallazi yuqridullah. Siapakah orang-orang yang mau kasih Allah pinjam? Nah, pertanyaannya, siapa yang mau kasih Allah pinjam? Pertanyaannya, yang mau dipinjamkan apa? Ini kan analoginya gini nih. Awak ayah, ada anak kecil, lalu diminta anak, ya balenlah uang mau jajan katanya. Kita kasihlah uang 10.000 sore. Belum lagi dia pergi jajan, masih di depan pagar, lewat pula jual air isi ulang. Diturunkanlah air isi ulang kita, lalu dia minta bayaran 5.000 misalnya. Ternyata uang di dompet tidak ada lagi, uang besar semua, tidak ada uang kecil. Lalu kita bilang kepada anak kita, pakailah dulu, pinjamlah dulu uang adik tadi, ya, untuk bayar. Apa kata anaknya? Oh ya, nanti diganti, jangan lama-lama, adik mau jajan ini, diganti segera. Wah, itu man zallazi yuqridullah. Allah yang kasih, kita merasa memiliki, lalu Allah pinjam dari kita, padahal esensinya itu bukan milik kita tuh. Jadi sebenarnya kalau bicara harta kan, kenapa di dalam Al-Azkar itu dituliskan, ya, katanya dari sholat, dari puasa, dari zikir dan sedekah, yang paling sulit itu adalah sedekah tuh. Karena sedekah itu melibatkan rasa kepemilikan. Kalau kata orang Medan, capek awak nyarinya, awak kasih pula cuma-cuma sama orang. Kira-kira gitu, Pak. Ya kan, kayak kami, bukan kami lah, kita ini ustadz-ustadz semuanya saya kira di sini nih. Kayak ustadz-ustadz tuh kan, begitu pulang dia ceramah, dititipkan sama panitia 3 nasi kotak, 3 kue kotak, begitu kan? Ditaruhlah di atas kereta. Di kereta sudah berniat ini, 1 kasih satpam komplek, 1 kasih ini, 1 kasih ini. Gitulah hebatnya niat kita ini. Begitu 5 meter jalan, 10 meter, teringat dia, satpam kan udah ada gajinya, udah makan, udah delete 1. Ini kan udah ada delete 1. Lama-lama sasudena semuanya dibawa balik ke rumah, Pak. Kenapa? Kita menghubungkan semua yang kita cari itu dengan rasa capek, rasa letih. Kita anggap itu buah dari hasil karya, buah hasil fikir, buah hasil manajemen yang tinggi, yang menyebabkan kita merasa pantas memiliki itu. Salahkah itu? Tidak salah, itu manusiawi kok, biasa aja. Cuman itu tidak paripurna. Nah itu dia. Itu tidak kemestian seorang mukmin. Jadi ada ayat yang ngeyel, Pak. Ngeyel dalam makna manusia ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wadduha ya, wadduha wal laili saja. Kalau kau dapat nikmat dari Tuhanmu, bi ni'mati rabbik, fahaddis, haddasa, ceritakan. Cerita itu oral, Pak. Sesuatu yang kita sebutkan, kalau itu kita amalkan secara tekstual, kita bisa kena hajar sama orang, Pak. Awak beli mobil baru, awak ceritakan nih, alhamdulillah Bapak Ibu saya baru beli Alphard ini, alhamdulillah. 5 kali awak cerita gitu, dihajar orang gitu, Pak. Kenapa? Karena lalu dibilang kan mengamalkan ayat yang disebutkan oleh Allah, kalau kau dapat nikmat maka ceritakan. Nah lalu apa maksud ayat itu? Mampu nggak kau menceritakan nikmat yang kau miliki, seumpama orang yang mendengar juga merasakan itu bagian dari nikmatnya. Kira-kira kan pernyataannya itu.
maka kita harus melakukan pembuktian dari pernyataan itu. Bagaimana cara mengerjakannya? Itulah pertanyaan. Maka kita harus jawab. Ini saya kasih analogi lagi. Di satu kantor, ya, di perusahaan, lalu setiap bulan 6 keluar bonus misalnya gitu ya. Asal keluar bonus 30 juta misalnya. Lalu keluarlah karyawan tuh dari kantornya melewati satpam. Sampai di satpam, ngomong satpamnya, "Bos," katanya. Ya, udah keluar bonus, Bos." "Belum ini, belum keluar, belum nampak hilalnya," gitu. "Aduh, Bos," katanya, dipukulnya kepalanya. "Wah, ini kok aneh nih, yang mau keluar bonus saya, yang peningnya satpam tuh. Gimana tuh? Yang mau keluar bonus saya, yang stres satpam. Apa masalah?" Kira-kira gitu. Dilanjutkannya lagi, "Saya doakan ya, Bos, supaya segera keluar bonus." "Amin," bilang. Hebat kali. Awak yang punya hajat, dia pula yang berdoa. Itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bisa enggak kita suruh orang mendoakan rezeki kita? Itu energinya, Pak. Kadang-kadang awak mendoakan rezeki awak pun malas awak. Kenapa? Karena kita tidak yakin dengan kita punya doa. Itu masalah besar kita. Nah, ternyata setelah dievaluasi, kenapa itu satpam fokus betul menghitung-hitung kapan dia punya karyawan di kantornya keluar bonus? Karena dari 30 juta bonusnya, 50.000 ada jatah satpam. Bayangkan, satpam dikasih 50.000, motan betul dia berdoa. Tahu motan, Pak? Motan itu serius. Nah, bayangkan kalau jatah dia 500.000, kurasa 24 jam berdoa dia terus, kira-kira gitu. Nah, ini maksudnya esensi dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka kalau kita mau pakai sesuatu yang rasional ya gini. Kenapa Allah juga memerintahkan kita banyak? Coba ya, teksnya itu ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, itu teksnya banyak betul itu, Pak. Dalam banyak konteks Allah juga sebut itu. Manusia itu memang disuruh untuk banyak mencari tapi tidak merasa memiliki. Nah, itu konsepnya, Pak. Ya. Masalah besar kita adalah sudah banyak mencari dan sangat merasa memiliki. Itulah problem kenapa manusia menyedikitkan dirinya untuk berbagi. Nah, esensi berbagi itu apa? Kalau kita pakai akal rasional, esensi berbagi itu kurang, Pak. Namanya berbagi. Awak punya 100, awak bagi 70, kan sisanya 30 gitu. Tapi kalau kita bicara dari makna energi keikhlasannya, sebenarnya orang yang berbagi itu adalah orang yang sedang melatih dirinya merasa ya menerima sesuatu yang tidak miliknya. Nah, ini memang sulit saya mengatakan ini karena ini mudah diucapkan tapi sulit diamalkan. Surah Ali Imran ayat 26-27. Saya acak dulu ya, baru nanti kita luruskan. Kata Allah itu ya, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Itu satu ya. Keywordnya di situ sebenarnya adalah malikal mulk dan man tasya. Allah sebut di situ man tasya beberapa kali. Kalau mau pakai teori pendekatan falsafah itu ya, ada namanya teori absolut, ada namanya teori relativitas tuh. Man tasya itu adalah kehendak. Kehendak manusia itu relatif. Kehendak Allah itu absolut. Itu teori, Pak. Kita buktikan. Nah, kan gitu. Bagi manusia, usaha tidak pernah mengkhianati hasil, begitu toh? Nah, itulah namanya relativitas. Tergantung usahamu, segitulah hasilmu, kan kira-kira gitu tuh. Itulah makanya teorinya relativitas. Dalam manajemen tauhid, usaha memang berhubungan dengan hasil, tapi hasil tidak selalu punya kaitan dengan usaha. Wah, itu keren itu. Jadi nanti dalam hukum keadilan Tuhan, ada orang yang baru 5 menit taubat langsung Allah muliakan dirinya, bisa. Allah sudah sebut tadi. Ya. Allah sudah sebut. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Caranya baik. Karena semua takdir Allah yang miliki. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau saya kasih contoh, saya punya uang, ya pergi ke mall, niat saya mau beli anak saya baju, ya kan? Sampai di mall saya telepon anak saya iseng, "Dek,
ayah mau beli adik baju ini. Oh iya ya, iya. Oh kalau mau beli adik baju warna kuning aja ya katanya. Warna kuning aja ya. Nah, selesai telepon. Bayangkan tadinya saya ndak ada niat nelpon anak saya. Uang untuk membelinya itu uang saya. Yang belinya saya. Kekuatannya kekuatan saya. Energinya energi saya. Harusnya suka-suka hati saya toh. Namanya uang saya. Tapi setelah anak saya telepon bilang kuning, rusak semua absolutisme saya menjadi relatif. Saya tidak lagi hiraukan warna merah dan biru yang cantik karena saya menganggap request anak saya warna kuning adalah the best choice. Jadi itulah namanya relativitas, kita punya akal, Pak. Jadi kita ini sangat terganggu dengan keadaan. Itu kira-kira. Allah, absolutnya takdir Allah itu tidak begitu cara kerjanya, Pak. Cara kerja Allah itu suka-suka hati Allah saja. Gitu, Pak ya. Ada orang punya hutang, pinjam ke si A, tidak dikasih. Pinjam ke si B, tidak dikasih. Si C, tidak dikasih. Si D baru dikasih. Begitu selesai dikasih, dia pulang, sambil jalan dia bilang, aduh capek betul aku pinjam duit ini. Bagus aku langsung datang ke si D. Supaya cepat, bak copat kata orang Tanjung Balai. Apa? Kalau seandainya kau duluan datang ke si D, maka si D akan Allah jadikan A. Gitu kira-kira. Karena kadang-kadang Allah membayar semua hasil jerih payah manusia bukan sebab energi dari hasilnya, tapi sebab dia mampu merekayasa keikhlasan dan kesabarannya dalam usaha itu. Jadi saya kira ini menjadi poin, Pak. Maka tidak ada usaha yang tidak bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal. Ya. Kadang-kadang ada orang bersembunyi di rumahnya. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia keluar rumah jahat dia. Lalu dia bilang, "Pak Ustadz, izinkanlah saya bersembunyi di rumah ini. Karena kalau saya keluar jahat saya, Pak Ustadz. Jadi amal saya adalah mengurangi kejahatan." Wah, itu amal juga itu, Pak. Karena ada orang mungkin levelnya masih pada mengelola dirinya tidak terjebak pada dosa. Dan itu bisa jadi sama frekuensinya dengan orang yang memperbanyak amalnya. Kenapa? Sama-sama ada ghirah yang dia kejar, ya, ada ikhtiar yang dia kejar. Jadi saya kira gitu. Ada seorang anak sakit anak, tengah malam, habis obatnya, mati lampu, hujan lebat pula, kira-kira gitu ya, biar dramatisir sedikit ceritanya. Lalu istrinya bilang kepada suaminya, "Bang, belilah obat." Kata suaminya, "Mana mungkin jam 3 pagi, hujan lebat, mati lampu, ada apotik yang buka." Rasional. Lalu ngomong lagi istrinya, "Kata ustadz kami, Bang." Nah itu dia kan, kalau udah pakai ustadz kan ada dalilnya berarti kan. Tidak boleh kita menyerah sebelum ada usaha, ikhtiar, bahasa kerennya ikhtiar, Bang, katanya. Nah, namanya lah suami, Pak. Suami ini kumisnya aja yang tebal, Pak, tapi takutnya dia sama bininya. Keluar juga lah dia dari rumah, ndak pala ada mobil, naik keretanya, dibantinya naik kereta, dipakainya mantel yang lebih banyak bolongnya daripada bagusnya itu. Berangkatlah dia dari Garu 2 sampai Marelan, Pak. Bayangkan Bapak itu jauhnya. Ya, mencari apotik karena slogan biniknya, "Jangan pulang sebelum berhasil." Itu slogan biniknya, Pak. Makanya dia pergi sampai Marelan, dah ketemu apotik, capek dia, hilang sabarnya, ditelepon biniknya di Marelan. "Dek, hujan-hujanan aku kau buat. Udah aku bilang, bandel kali kau. Tak ada apotik buka tengah malam, aku mau pulang." "Mau marah kau, marahlah situ," katanya. Apa kata biniknya? "Pulanglah, Bang," kata. "Loh, kenapa kau enggak marah?" "Iya, udah turun panas anak kita, udah nyenyak dia tidur," katanya. "Kenapa enggak kau bilang dari tadi?" "Lupa aku, Bang," katanya. Coba bayangkan. Akhirnya pulang suaminya dengan rasa kesal yang luar biasa. Apa yang mau saya bilang? Yang mau saya bilang begini, sakit, mohon maaf ya, sakit, obat, sehat. Begitu toh, gitu kan rekayasanya. Tapi ini kan logika manusia. Obat ini bukan tujuan, tapi obat ini adalah jalan. Tapi kita sering salah memberi konsep, kita menganggap obat adalah tujuan. Orang tadi keluar cari obat karena dianggap obat tujuan, padahal obat adalah jalan. Menurut ilmu Allah, karena kau mau keluar, rela, ikhlas, ridho, sabar, Allah lompati dari sakit langsung menuju sehat. Obat di-delete.
Udah, karena cara kerja takdir Allah tidak selalu sama dengan cara pikir manusia. Makanya Allah itu al-mukhalafah lil hawadis, Allah itu qiyamu binafsi. Titik, Pak. Jadi kita tidak boleh persepsikan bagaimana mekanisme Allah mengabulkan semua doa. Tidak urusanmu itu. Urusan manusia hanya meminta, mengabulkan itu urusan Allah. Jangan urus urusan Allah, urusi aja urusanmu. Kira-kira gitu. Nah, kita ini suka kali ngurusi urusan Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya 2 bulan ini ada 6 doa saya, 3 udah dikabulkan Allah. Oh, dari mana tahu? Hebat betul itu. 3 lagi masih nanggung lah Pak Ustadz. Insya Allah dalam sebulan ini dikabulkan itu kayaknya. Nggak sematematis itu cara kita menilai pengkabulan Allah. Bapak Ibu, kadang-kadang tersurat Allah kabulkan, tapi tersirat tidak dikabulkan. Kadang-kadang tersurat tidak dikabulkan, tapi tersirat Allah sudah kabulkan. Ngeri, Pak. Ya, jadi ada orang berdoa dia supaya dia jadi dokter. Rupanya dia jadi guru. Lalu dia bilang kemana-mana, cuman satu lah doaku tidak dikabulkan Allah, jadi dokter. Lalu coba lihat, Pak, melihat pengkabulan Allah itu tidak pada hanya jenis, tapi pada esensi. Begitu cara melihatnya. Ternyata satu keluarga dia ada 4 orang. Dia anak terakhir, ya, guru. Dia pulalah yang paling sering datang ke rumah orang tuanya, menghibur-hibur orang tuanya. Kalau sakit dia yang menyiapkan obat orang tuanya. Kalau orang tuanya sakit datang dia hilang sakit orang tuanya. Kalau rindu orang tuanya jumpa sama dia segar kembali orang tuanya. Peran dirinya tidak beda dengan perannya seorang dokter. Kira-kira gitu. Dan kita harus mampu melihat yang kayak gitu supaya kita tidak kelihatan kufur. Ya, wa iz ta'azzana rabbukum la in kafartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mau peras ini ayatnya tidak imbang, Pak. Tidak sampai pada teori keseimbangan. Syukur ditambah kufur diazab, kan tidak imbang itu, Pak. Harusnya kalau pakai teori keseimbangan, syukur ditambah kufur dikurangi baru imbang. Ayat ini tidak imbang, Pak. Kenapa tidak imbang? Karena Allah benci betul dengan orang yang kufur. Siapa itu orang kufur? Orang yang tertutup matanya, hilang sensitivitasnya, melihat rezeki sebagai rezeki. Itulah orang kufur, Pak. Jadi itu kalau mau pakai falsafah manusia, kita ini manusia ini, kerja kita ini suka memberi kritik dan evaluasi. Kenapa para suami malas membelikan oleh-oleh kepada istrinya? Karena istri selalu mengawali semua oleh-oleh dengan evaluasi dan kritik. Kalaulah, harusnya, seandainya. Itu ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak-bapak ini pergi ke pajak beli baju kepada Bapak Ibu, yang paling pening mereka itu adalah takut pulang, Pak. Karena sampai di rumah mulai dari warna dievaluasi, jenis kancing dievaluasi, ukuran dievaluasi, sampai harga. Bisa-bisa biniknya bilang suaminya, bodoh kali ya bang, harga kayak gini 200.000. Ini kalau aku yang beli 80.000 dapatku ini bang, kata. Ya, hilang marwah suami itu sebentar dibuat bininya. Tapi bukan orang WMN, Pak. Tenang aja Bapak, itu yang lain. Saya akan menceritakan orang lainnya di sini, tak apa. Kenapa kita ini selalu suka evaluasi? Itu sifat dasar manusia. Makanya Tuhan suruh kita bersyukur supaya apa? Supaya evaluasi sifat dan karakter evaluasi kita berkurang, Pak. Ya, orang syukur itu bukan identik dengan cukup, Pak, tapi bergembira. Itu esensi dari syukur, Pak. Beginilah Ustadz, cemanalah awak cuman bisa beli telur inilah. Itu enggak syukur itu namanya mengeluh. Jadi jangan, saya ini juhud Ustadz, telur pun jadilah, cemanalah, cuman ini yang bisa pula tuh beli. Itu enggak syukur, enggak zuhud kau itu namanya. Itu masih mengeluh. Orang yang syukur berhenti dia mengeluh, tidak ada sangka buruk dirinya kepada Tuhan dan bergembira dengan keadaan yang Allah beri. Begitu kalau mau zuhud, Pak. Begitu ditanya, apa kurangnya, Pak? Alhamdulillah enggak ada yang kurang. Motan, Pak, motan. Nah, udah. Jadi inilah kira-kira esensi dari, kita kembali ke rezeki tadi supaya tidak panjang kali. Nah bagaimana Pak? Ada harta, ada rezeki, ada barokah. It's different. Beda. Harta itu semua yang kita miliki. Rezeki itu semua yang bisa kita manfaatkan. Barokah itu adalah ziyadatut ta'ah,
ziyadatul barakah, ziyadatul ilmi. Semua yang membuat kita lebih taat kepada Allah, itulah barokah. Jadi 3 itu beda esensinya. Saya buat arisan di rumah, yang hadir 50 orang. Saya siapkan lauknya, enak betul semua. Semua yang saya hidangkan itu namanya harta saya. Karena saya yang miliki, orang uang saya. Tapi begitu waktunya makan, saya hanya makan 1 piring. Maka rezeki saya adalah 1 piring itu. Sisanya adalah rezeki orang lain. Karena esensinya adalah manfaat. Lalu setelah makan 1 piring, ngantuk saya, malas saya sholat, berarti tidak barokah makan saya tadi. Karena barokah itu esensinya adalah ziyadatut ta'ah, menambahkan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sederhana saja, Pak. Ya. Jadi oleh karenanya ini juga akan menjadi sulit. Kita ini orang yang di kantor-kantor, sama saya juga di kantor-kantor lah kira-kira ya. Dari rumah ganteng betul lah, Pak. Ya kan? Beli sepatu harga 725.000, itu diskon 20%, Pak. Ya kan? Cicil 3 kali. Nah, cantik sepatunya, Pak. Naik mobil sampai kantor, buka sepatu, taruh di mana, Pak? Di bawah meja. Habis itu pakai apa, Pak? Sendal jepit. Dari jam 8:05 sampai kita pulang jam 5 sore, sendal jepitlah yang mengawani kita bakal hojo. Berarti rezeki kita adalah sendal jepit, harta kita sepatu mewah. Sederhana, Pak. Jadi Tuhan buat kita kamuflase semua hidup ini. Beli baju untuk ngadiri pesta harganya 475.000, dipakai 4 jam 15 menit. Habis itu digantung di lemari bertahun-tahun. Sederhana. Jadi begitu cara Allah membuat kita bisa memiliki tapi tidak bisa memanfaatkan. Begitulah cara Allah membuat kita merasa seperti berharga tapi kelihatan hina ketika memanfaatkan. Jadi sederhana, Pak. Maka teorinya kehinaan kita ini tidak ada. Cuman pandai cari, Pak. Cuman pandai beli, tidak bisa manfaatkan. Ada orang rumahnya 5 lantai, 16 tahun dia udah tinggal di situ, cuman sampai lantai 2 lah dia bisa, Pak. Sisanya tidak tahu siapa yang naik ke atas. Jadi dia punya rezeki hanya sampai lantai 2, dia punya harta sampai lantai 5. Selesai, Pak. Jadi kita disuruh sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa kita manfaatkan. Kenapa? Di situ menurut saya Allah marah. Begini, makanya luruskan niatmu. Yang kau cari itu jangan banyak. Yang kau cari itu bermanfaat. Supaya yang bermanfaat berhubung dengan yang banyak. Yang menjadi masalah adalah manfaat tidak punya hubungan dengan banyak. Itu yang ngeri, Pak. Dia semenjak dia beli mobil, dibuat Allah tidak sabaran dia, Pak. Sebelum ada mobil, sabar kali dia. Setelah beli mobil, tidak sabaran dia, Pak. Akhirnya apa? Mau nggak mau tiap hari naik kereta juga kemana-mana, Pak. Kenapa? Tidak sabaran.